selamat datang di podcast Meet the Expert, podcastnya Anak Farmasi. Episode kali ini spesial dalam rangka World Pharmacist Day 2022. Bersama saya, Syifa Rahmawati. Nah, di tanggal 3 Oktober lalu, kita udah live chat diskusi di aplikasi SwapRx bersama dengan Apoteker Maria. Buat kamu yang mau lihat history chat kita, silakan langsung aja gabung di grup SwapRx, tepatnya di grup Apoteker. Di sana kamu udah bisa lihat nih chat dari history kita. Oke, nah dan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang peran apoteker puskesmas dalam upaya pencegahan penyakit di masyarakat secara lebih mendalam bersama Apoteker Maria tentunya yang sudah hadir di sini. Oke, sebelum kita mulai diskusinya, tentunya ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Boleh dong untuk Apoteker Maria, kita kenalkan diri dan juga kesibukannya apa nih saat ini. Silakan Apoteker Maria. Selamat malam, terima kasih banyak Kak Syifa dan para swiper semua. Perkenalkan, saya Apoteker Maria. Nama generiknya Maria Ulfa, tapi kalau brandednya Maria Mandit gitu. Saya bertugas menjadi seorang kepala puskesmas di Puskesmas Alalak Tengah, Kota Banjarmasin, dan juga berpraktek di puskesmas yang sama. Kemudian saya juga menjadi apoteker penanggung jawab dan pemilik dari Apotek Sinar Amandit Pharma dan mengajar di beberapa kampus di Kota Banjarmasin. Kira-kira begitu, Kak Syifa. Wah, keren sekali ya dengan segudang kegiatan. Mungkin kita juga penasaran nih dengan kegiatan Kak Maria gitu yang cukup padat gitu, mulai dari sebagai ketua Puskesmas ya Kak di Kalimantan Selatan, kepala puskesmas di Alalak Tengah, owner apotek juga, dan juga seorang dosen. Nah, kita ingin tahu nih sebelum kita ke topik utamanya, kira-kira gimana sih Kak Maria membagi waktu antara satu dan lainnya, dan juga mungkin bisa membagi tips-tips nih untuk para swipers. Gitu. Ya, makasih banyak Kak Syifa. Kalau dilihat tuh kayak padat merayap ya, waktunya sambung menyambung gitu. Tapi saya tidak pernah menjadikan itu sebagai beban. Mungkin kata klisenya adalah I love my jobs. Jadi tidak sebagai tugas tapi sebagai hobi. Kalau kita menilai itu sebagai hobi, kita akan menjadi lebih ringan. Saya kebetulan orang yang ekstrovert, sangat suka bertemu dengan orang banyak, sangat suka berinteraksi dengan banyak orang, sehingga itu mungkin menjadi energi ke saya ketika saya harus menemui banyak orang. Sehingga ketika saya berpraktek maupun di puskesmas ataupun di komunitas, saya tidak merasa menjadi itu satu beban. Tapi yang paling penting di antara semua adalah bagaimana kita menggunakan time management. Time management ini harus menjadi acuan utama sih kalau di saya gitu. Yang mana priority, yang mana belum priority. Yang mana harus kita dulukan, yang mana masih bisa kita handle untuk beberapa saat. Jadi biasanya saya dalam satu waktu itu punya list tertentu, ini yang harus saya kerjakan ini, 1, 2, 3, ini yang top priority, ini harus dikerjakan, dieksekusi cepat. Nanti kalau misalnya yang lain masih bisa saya tahan dulu, sehingga kalau yang 1, 2, 3 udah kelar, saya lanjut ke 4, 5, 6. Jadi itu menjadi lebih gampang bagi saya dan tidak tertumpuk untuk tugas-tugas, sehingga tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Kira-kira begitu, Kak Syifa. Wah, hebat sekali nih. Jadi inti darinya adalah set dulu prioritasnya yang mana ya Kak ya, gitu. Ya. Dan juga tentunya dengan kita set prioritas, maka pekerjaannya nggak akan back to back ya Kak ya, jadi fokus gitu. Fokus. Kadang kita terlupakan yang mana sih yang menjadi priority, yang mana yang tidak. Akhirnya satu belum kelar, tambah lagi tugas yang satu belum kelar. Akhirnya jadi ketumpuk dan tidak selesai semua. Bagusnya ketika kita mengerjakan suatu tugas itu bagaimana kita melis kebutuhan kita dan kebutuhan banyak orang yang bergantung pada tugas itu. Kalau saya di puskesmas misalnya, apa yang menjadi list tugas saya yang priority ini saya kerjakan, saya habiskan. Kemudian sisanya baru yang kecil-kecil yang masih bisa atau bisa didelegasikan.
Contoh ketika kita di dalam ruang farmasi, kita punya TTK, hal yang pekerjaan kefarmasian yang bisa kita delegasikan, bisa kita kasihkan kepada TTK. Jangan dikerjakan semuanya sendiri. Kita bukan robot, bukan super power, super woman, superman. Kita hanya manusia biasa, juga punya keterbatasan, terutama dari sisi waktu. Jadi pintar-pintarlah mengatur time management. Kira-kira begitu Kak Sipa sama swiper semua. Iya. Jadi tidak hanya untuk set priority saja nih swipers, tapi juga bagaimana teamwork ini dibentuk. Yes. Yes. Itu sebagai salah satu soft skill juga. Yes. Gitu. Ya, bagaimana soft skill-nya? Jadi kita sebagai farmasis ya, tidak hanya diajarkan bagaimana kita tahu tentang ilmu obat ya, tapi juga leadership-nya bagaimana, time management-nya gimana, dan juga teamwork untuk membangun kerjasama. Wah, makasih banget nih Kak Maria, tipsnya keren banget dan semoga bisa diaplikasikan oleh swipers. Ya, gimana Kak Maria? Saya tambahkan sedikit nih Kak Sipa. Mungkin boleh nih sebagai introduction atau sebagai intinya juga. Farmasis, apoteker terutama, kalau lulus, dia adalah seorang leader. Dimanapun dia bertugas, mau di puskes, rumah sakit, komunitas, dia adalah seorang leader. Seorang leader berarti harus bisa menjadi role model. Role model siapa yang dia menjadi role model itu adalah bagi timnya, terutama bagi staffnya. Itu harus. Mau nggak mau kita harus menjadi contoh. Bagaimana kita menjadi contoh berarti kita yang harus mengerjakan duluan. Nah ini kadang suka termiss sedikit gitu. Ketika masuk, saya apoteker, udah kerjain ya Bu, ini nggak bisa. Kerjakan dulu kitanya. Orang kadang tidak suka disuruh kasih Pak. Apalagi pakai tangan. Kerjakan ini, kerjain enggak. No. Mereka ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi ketika kita ingin memberikan pemberian informasi obat aja misal, kita yang duluan berdiri. Tunjukkan kepada mereka, di depan mereka langsung tanpa terkesan menggurui. Bagaimana sih teknik menghadapi pasien? Bagaimana sih teknik kita mendengarkan? Karena yang paling susah di kita kan komunikasi itu adalah mendengarkan. Kita ingin berbicara terus, tapi kadang tidak kurang mendengarkan. Pada pasien itu kan pengen didengarkan ya. Betul. Nah, jadi ketika kita memberikan informasi obat misalnya, kita tunjukkan, nanti lama-lama si TTK kan ngikut. Karena dia ngelihat role model secara langsung. Itu sudah saya terapkan di komunitas atau di puskesmas, sehingga TTK saya itu ngikutin. Kalau untuk pemberian informasi obat, pengkajian resep, itu mereka pasti kan ngikutin. Karena ngeliatin langsung nih. Kalau saya suruh, biasanya agak susah. Nah mungkin jadi seorang apoteker memang harus siap mental kali ya. Mau nggak mau memang ditakdirkan untuk menjadi seorang leader dimanapun dia bertugas. Kira-kira begitu Kak Syifa. Wah, terima kasih banyak nih Kak Maria atas tips and tricksnya. Nah, jadi swipers, itulah tadi tips and tricks yang mungkin bisa diaplikasikan juga di kehidupan swipers. Mulai dari bagaimana cara leadership, gitu, amati, tiru, dan modifikasi, juga bagaimana teamwork, jadi tidak harus bekerja sendirian, tidak harus ditanggung sendirian, tanggung jawab tersebut, tapi juga bagaimana membangun kerjasama antar tim, agar pekerjaan cepat selesai. Jadi, mau sebanyak apapun, sepadat apapun, gitu, asalkan kita teamworknya bagus, tentunya akan lebih mudah. Oke, nah lanjut nih. Tadi aku juga dengar kalau Kak Maria itu seorang ekstrovert, seneng nih dengan bidang pelayanan. Apakah ini menjadi salah satu alasan kenapa Kak Maria tertarik untuk terjun ke bidang farmasis? Atau kayak apa nih Kak? Mungkin boleh diceritakan gitu awal mula kenapa tertarik mengambil jurusan farmasi. Iya, makasih banyak Kak Syifa. Kalau tertarik sebenarnya malah saya tidak tahu sama sekali. Kebetulan dulu sekolahnya juga sekolah menengah umum gitu. Tapi memang kebetulan almarhum abah saya itu memang bergelut di dunia kefarmasian mulai saya belum lahir. Abah saya punya toko obat, kemudian pernah menjadi ketua GP Farmasi, kemudian dia bikin apotek. Nah, saya sebenarnya tidak tertarik sama sekali gitu. Padahal dulu kalau ditanya ya cita-cita
anak Indonesia kalau jadi besar jadi apa? Jadi dokter ya. Oh. Semuanya gitu. Nah, saya salah satu di antara anak yang banyak itu, saya pengen jadi dokter gitu. Tapi nggak tahu kenapa nasib menggiring saya, tiba-tiba abah saya bilang, yuk saya masukin nih di kampus ya. Ngikut aja dah, saya juga bingung gitu. Udah masuk, terjun, lulus, terus menghandle waktu itu apotek keluarga, terus berjalan alhamdulillah lumayan, tiba-tiba ada penerimaan PNS yang ngikut, setelah beberapa kali tiba-tiba saya lulus, dan saya tidak pernah kepikiran tuh untuk masuk puskes ini. Benar-benar nggak ada dalam mimpi saya kerja di puskes gitu. Tiba-tiba masuk, kok saya enjoy, kok saya seneng gitu, apalagi ketika kita dihargai terutama oleh masyarakat gitu, ketika kita memberikan pelayanan kefarmasian, mereka bilang makasih banyak ya Bu, kalau nggak ada Ibu saya nggak tahu nih, kalau saya ternyata salah pakai obat, saya nggak tahu nih informasinya seperti ini. Apalagi ketika saya ke lapangan gitu, ada yang nyapa, Bu Maria apa kabar, gimana, sehat nggak Bu, alhamdulillah. Itu kayak booster ya, kayak vitamin gitu yang buat saya tuh jadi makin bersemangat. Kemudian di tahun 2018 saya juga mengikuti pemilihan tenaga kesehatan teladan dari tingkat kota, provinsi sampai nasional. Di nasional saya masuk juga itu untuk sebuah karya inovasi. Karya inovasi saya juga melibatkan masyarakat dalam hal ini sebagai kader. Jadi mungkin saya satu-satunya apoteker di Kota Banjarmasin atau Kalimantan Selatan yang mempunyai kader obat sendiri. Jadi saya bina kader itu, saya cari, saya bina. Sampai hari ini dari 2018 sampai sekarang mereka masih aktif dengan saya, masih sering tukar informasi, kita masih punya grup. Itu kenapa orang bertanya, kenapa saya harus membuat kader? Karena di dalam satu puskesmas saya sendirian apoteker. Tenaga teknis kefarmasian saya ada 3. Masyarakat yang saya layani itu puluhan ribu. Tentunya saya nggak sanggup jalan sendiri. Dan saya bentuklah kader yang mau belajar, dan ini nyarinya susah sekali gitu, karena tidak semua orang suka belajar dan tidak ada dananya terus terang gitu. Jadi kita hanya berdasarkan kepercayaan dan berdasarkan mereka mau belajar. Saya bina dan mereka inilah menjadi totok tular gitu. Artinya totok tular mereka lah yang menyampaikan informasi dari saya ke masyarakat, karena masyarakat tuh harus mendapatkan informasi dari orang yang tepat mengenai pengobatan dan obat gitu. Jadi istilahnya yang saya temukan selama saya berpraktek di puskes, bahkan di komunitas juga, tapi puskesmas yang paling sering kelihatan, itu adalah persentase antara orang yang drug misuse dengan drug abuse itu sangat berbeda jauh. Kalau misuse, mereka salah nih pakai obat gitu, nggak ngerti caranya, nggak paham, nggak dapat informasi. Tapi kalau abuse kan sengaja nih, sengaja make buat teler, kayak buat apa. Dan ininya presentasinya beda jauh, hampir lebih dari selisihnya separuh lebih lah. Kalau kita bilang 60-70% itu adalah misuse. Dan saya merasa perlu untuk memberikan informasi, tapi nggak tahu nih mencapai orang yang banyak ini gimana caranya. Akhirnya saya bentuklah beberapa orang, 5, 6 sih yang mau menjadi kader gitu. Mereka saya informasikan, saya datangin, saya kunjungin. Kalau anak-anak PKPA yang lagi praktek juga saya ajak ke sana. Kita bilang, Bu, tolong dong sampai ini, karena informasi dari masyarakat ke masyarakat itu akan lebih masuk daripada nakesnya yang edukasi. Kan kadang suka gitu ya, suka apa ya, kalau nakesnya itu suka ibu penyuluhan doang, ibu gini. Tapi kalau sesama mereka ini kan bisa lebih nyambung gitu. Nah, jadi ketika saya merasakan hal tersebut, ternyata nikmat sekali ya, sedikit memberikan manfaat kepada orang, itu merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan kalau bagi saya dan membahagiakan, karena balasan atau ucapan terima kasih itu sudah sangat luar biasa di saya, karena kadang disertai dengan ketulusan, disertai dengan kesenang gitu loh mereka ketika dibantu, itu sudah merupakan hal yang luar biasa, dan itu yang membuat saya semakin ingin memberikan lagi kepada masyarakat, tidak hanya dalam bentuk informasi secara langsung, bahkan tidak langsung pun saya sering.
kadang membuat flyer. Sekarang kan kita pakai digital ya. Nah, sudahlah kita pakai e-flyer, e-poster, e-banner, segala macam kita bikin, kita share melalui sosmed dan lain-lain. Dan itu luar biasa responnya. Itu kira-kira Kak Syifa. Wow, terima kasih Kak Maria. Sungguh sangat mulia juga ya, apalagi seorang apoteker ini memberikan banyak manfaat tentunya kepada para masyarakat ya. Mulai dari tadi cerita awal dari abahnya untuk ya merekomendasikan ke farmasi, masuk farmasi hingga terjebak itu sebenarnya. Akhirnya kecanduan ya Kak. Iya, benar. Oke. Nah, mungkin kita juga penasaran nih, kita akan kulik lebih dalam terkait dengan peran Kak Maria sebagai apoteker puskesmas. Bagaimana sih kira-kira sebagai seorang apoteker puskesmas dalam upaya pencegahan penyakit di masyarakat? Biasanya apa aja mulai dari perannya gitu. Mungkin kan banyak teman-teman ngira, oh kalau apoteker puskesmas berarti penyuluhan aja ya Bu, atau seperti apa gitu. Mungkin bisa kita lebih kulik juga, dan juga untuk teman-teman yang swipers yang masih fresh graduate ya, baru ingin memikirkan karir, jadi bisa terbuka nih, oh bahwa puskesmas itu peranannya seperti ini. Iya, terima kasih banyak Kak Syifa. Ini saya promote ya untuk apoteker puskes juga. Puskesmas di Indonesia tuh Kak Syifa sudah di angka 10.300 lebih kalau saya salah ingat ya data terakhir. Itu baru diisi 6.000 lebih apoteker di Indonesia. Pos yang kosong tuh masih sangat banyak. Itu tugas kami di Sparkesmas, beradvokasi ke Kementerian Kesehatan, ke pemangku wilayah lah, atau pemangku kebijakan tingkat daerah. Ini bagaimana kita mempromosikan adanya apoteker di puskes. Tapi kita juga harus paham sesuai dengan peraturan pemerintah tentang kesehatan, kemudian kita ada Permenkes juga tentang pelayanan kefarmasian di puskes. Puskesmas itu sebenarnya pelayanan kefarmasiannya meliputi dua, bagaimana kita mengelola obat BMHP, reagen dan alat kesehatan. Yang kedua, bagaimana kita melakukan farmasi klinis yang harusnya sesuai dengan standar. Permasalahannya adalah kalau kita mengelola itu dari hulu ke hilir. Artinya bagaimana pasien mendapatkan obat dari dia dipesan obatnya sampai ke tangan mereka. Bahkan sekarang tidak hanya obat Kak Syifa, vaksin juga masuk ke ruang farmasi karena itu merupakan sediaan farmasi kan. Kita ngomong obat BMHP, reagen alat kesehatan, sediaan farmasi itu sebenarnya harus ditangani langsung oleh apoteker yang paham bagaimana cara mengelola. Contoh aja, kita memesan obat, pasti kita memakai ilmu atau memakai perencanaan yang matang. Bagaimana obat ini dipesan sehingga lebih efisien, tidak terjadinya obat expired, kemudian tidak berlebihan dan dibuang. Itu kan kalau kita kulik bisa menggunakan farmakoekonomi. Kenapa merek A kita lebih prioritaskan daripada merek B? Siapa yang punya expertise itu? Apoteker dong, nggak mungkin dimiliki oleh yang orang-orang lain, itu nggak ada. Kemudian bagaimana kita menyimpan, kita paham ini nggak boleh disimpan di sini, ini sesuai dengan suhu, kemudian kita taruh di palet. Siapa yang paham? Pastinya apoteker. Belum kita ngomong distribusi, belum kita ngomong penyerahan obat, belum kita ngomong klinisinya. Sekarang apoteker berada di garis depan, langsung di pelayanan kepada pasien. Makanya saya nih suka agak menyentil sedikit teman-teman di puskes, minta tolong kalau yang di pelayanan atau menghadapi pasien, apotekernya jangan kebalik. Jangan kebalik. Nanti apotekernya di gudang ngitungin stok obat, yang melayani pasien TTK-nya jangan kebalik, Anda yang di depan. Stok obat dan lain-lain masih bisa dikerjakan sama TTK. Apalagi sekarang sudah banyak puskesmas yang menggunakan SIM, Sistem Informasi Manajemen. Sudah pakai aplikasi Kak Syifa. Sekarang aplikasi sudah sangat banyak digunakan. Itu dimanfaatin. TTK-nya kalau pintar komputer udah taruh dia di depan laptop, taruh di depan PC, suruh kerjakan stok obat dan lain-lain. Karena dia pasti paham.
Tapi kita praktek langsung ke hadapan pasien, memberikan informasi obat, mengkaji, memberikan layanan informasi obat, PTO, meso, kemudian home pharmacy care, konseling pastinya. Hadirlah di situ sehingga orang kenal. Ini yang permasalahannya sudah lama di puskes, masyarakat nggak kenal, nakesnya nggak terlalu familiar. Saya selalu mengatakan apoteker di puskes itu adalah bersifat kolaboratif. Bagaimana kita berkolaborasi membentuk teamwork di puskesmas sehingga kegiatan kita baik di dalam dan di luar gedung diajak terus. Saya ketika bertugas di puskesmas yang lama sebelum saya dimutasi menjadi kepala puskes, itu saya selalu terlibat di kegiatan-kegiatan pendanaan puskesmas. Padahal yang lain kok nggak ada gitu. Kenapa saya bisa masuk? Personal approach. Bagaimana kita bisa meyakinkan kepala puskes, meyakinkan pemegang program, saya bisa masuk loh di sini. Saya bisa membantu Anda mengedukasi. Contohnya apa? Ketika kita mengedukasi misalnya orang TB, yang paham tentang resisten obat kan apoteker ya. Bagaimana caranya orang TB hingga dia mau memakan obat, kemudian terhindar dari RU. Permasalahannya adalah orang TB satu kali gagal pengobatan atau lupa, mundur selamanya, kembali ke dosis awal. Lelah kan kita 6 bulan ya minum obat TB, kita yang minum antibiotik aja 3 kali sehari, 3 hari, 5 hari aja udah bosen gitu. Belum lagi efek samping. Belum lagi keluarganya juga harus diinformasikan gitu. Tolong dong Pak, Bu, awasin ya orang tuanya ketika minum obat. Belum lagi ESO dari pemakaian obat-obat TB dan lain-lain. Itu baru kita ngomong satu kasus. Belum lagi kita ngomong misalnya stunting yang hubungannya dengan pemberian tablet tambah darah. Bagaimana sih kita meyakinkan masyarakat karena minum tablet tambah darah itu nggak enak, Kak Syifa. Mual yang jelas. Kemudian ketika kita buang air kan fesesnya juga berwarna. Kadang orang kaget ya, loh kok kenapa berwarna gitu. Itu kan kalau tidak diinformasikan, masyarakat nggak tahu. Belum lagi efektivitas. Mana yang lebih efektif, minum obat tambah darah dengan teh kah atau minum obat tambah darah dengan air putih? Yang lebih menarik adalah bagaimana minum obat tambah darah dengan jus jeruk. Itu lebih efektif karena penyerapan lebih maksimal. Belum lagi obat tambah darah diminum sebelum dan sesudah makan. Obat tambah darah itu idealnya diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan pada saat perut kosong. Kira-kira saya yakin deh nggak semua masyarakat paham cara memakan ini. Akibatnya apa? Minum terus, tapi kok HB-nya tetap rendah ya? Ketika melahirkan, posisi kehamilan dengan beresiko. Eklamsi, kemudian anak lahir dengan kondisi stunting. Ini kan tidak difahami. Setelah dikepoin pada saat kita konseling, Bu, minum tablet tambah darah nggak? Enggak, males Bu, nggak enak rasanya. Saya udah sakit kepala. Si ibu teh gimana? Kenapa obatnya nggak diminum? Ya HB-nya nggak bakal naik Bu. Ini ibu udah mau melahirkan. Belum lagi kita menghadapi pasien dengan gestasional diabetes, gestasional hipertensi ketika dia mau melahirkan tensinya udah 200. Saya ketemu barusan nih Kak Syifa. Pasien saya di puskesmas yang baru ini melahirkan dengan kondisi tensi 220. Usia 34 tahun dan dia koma 5 hari. Anak ketiga. Jadi waktu datang ke puskes kita yang deg-degan gitu. Saya udah ribut aja sama teman-teman KIA. Bu, gimana nih? Saya takut nih, Bu, saya takut gitu. Terus dokter saya bilang, iya Bu, kita rujuk aja. Kita nggak berani menangani. Akhirnya kita kasih rujukan, kita antar ke rumah sakit, kita antar sampai ke ruangan IGD-nya, terus masuk. Besoknya saya dapat informasi, Bu Maria, pasiennya koma. Udah saya udah stres banget. Anaknya gimana? Anak lahir normal, Bu. Terus mamanya gimana? 5 hari. Itu 5 hari kita nggak enak hati gitu. Ini ditakut kan karena itu urusannya dengan nyawa manusia gitu. Nah sampai segitunya Kak Syifa. Bahkan saya bilang, saya sampai sempat ngomel, Ibu obatnya kok nggak diminum gitu.
males Bu, aduh, ya males tuh. Ini loh Bu, akibatnya tensinya udah 220 Bu, saya yang takut, saya bilang gitu. Ah nggak apa-apa Bu, biasa. Saya langsung, gimana sih gitu. Begitulah kasih Pak potret kadang masyarakat kita, bukan mereka tidak menggampangkan, enggak. Sebagian besar tidak paham, tidak mengerti, dan akhirnya menjadi apa ya, tidak terlalu peduli gitu dengan kesehatan, apalagi meminum obat. Nah ini banyak banget permasalahan-permasalahan kesehatan yang harusnya kita bisa minimal bantu informasi aja, nggak usah terlalu banyak. Misalnya kita bantu informasi, contoh misalnya pada pasien diabetes mellitus, kan diabetes itu kan apalagi tipe 2 ya, yang nggak pakai insulin aja saya ngomongnya gitu. Obat oral diabetes kita ngomong minum berapa kali sehari, seumur hidup ya, kan nggak ada narasi diabetes mellitus bisa sembuh, kan belum ada ya narasinya. Pasien kan nggak mau. Akibatnya apa, yang saya berhenti Bu Maria minum obat, terus saya bilang ngapain? Ibu ngapain gitu? Ya saya rebus aja daun A, daun B, daun C, itu saya minum Bu Maria, turun. Hah? Yakin Bu turun? Yakin. Obatnya diminum Bu? Enggak usah Bu Maria, obat kan berbahaya, banyak efek samping. Mending saya minum daun-daunan ini. Bulan depan kasih Pak, gulanya udah 300, 400. Sayang, kan Bu saya bilang, cobalah Ibu minum obatnya gitu. Terus dia bilang, enggak saya takut nanti ginjal saya rusak. Wah, saya tambah pusing lagi nih. Kira-kira gitu kasih Pak gambaran apa ya, pengetahuan masyarakat. Tapi memang tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Itu Kak Syifa. Wah, terima kasih banyak nih Kak. Tadi ceritanya juga penjelasannya sangat-sangat menggugah. Apalagi bisa dibilang bahwa sebagai apoteker juga peranan puskesmas ya. Gitu, tidak hanya memberikan pelayanan saja, tapi juga memberikan rasa aman ya terkait dengan obat baik itu. Wah, terima kasih nih Kak. Oke, mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kira-kira apa, kalau tadi kita udah bahas soal suka dan duka, tentunya ada pengharapan dong, gitu. Apa sih harapan dari Kak Maria dalam meningkatkan upaya pencegahan penyakit di masyarakat ke depannya? Kalau secara pribadi, saya pengen banget apoteker itu menjadi sahabat keluarga, Kak Syifa. Artinya kalau di puskes kita sahabat pasien dan nakes gitu. Kalau di komunitas saya pengen menjadi apoteker keluarga. Kenapa? Karena kitalah yang menjadi rujukan untuk mereka. Menjadi rujukan informasi obat dan pengobatan yang tepat dan benar. Farmasi dikenal sebagai medicine expert. Artinya, ya pastinya ekspertisnya ada di bidang obat dan pengobatan. Kita tahu selama ini banyak sekali misinformasi terjadi di luar sana, hoax di luar sana. Ini kalau tiba-tiba di grup WA itu kan paling sering ya, di grup WA keluarga tiba-tiba ada yang share, oh kalau pakai vaksin ini bahaya loh, haram loh, ini loh, itu loh. Padahal kan kita tahu ya, ini vaksin seperti apa, ada vaksin mekanisme kerjanya tuh tahu gitu. Tapi mereka nggak percaya sama kita, percaya sama kabar di luar sana gitu. Nah jadi ketika kita bisa memposisikan diri sebagai orang yang mereka percaya, sebagai orang yang bisa diajak komunikasi, tentunya kita minimal bisa membantu informasi sehingga misinformasi di luar sana menjadi lebih sedikit. Saya tidak bilang hilang ya, karena nggak mungkin hoax dan lain-lain itu hilang dari muka bumi, itu nggak mungkin. Tapi minimal kita bisa membantu informasi sehingga banyak masyarakat yang menjadi tidak terlalu keluar jalur dari sisi pengobatan. Contoh aja misalnya ketika meminum obat gitu. Saya nih pernah punya pengalaman nih Kak Syifa, sama swiper semua ya. Ini kayaknya sering deh, saya yakin banyak terjadi di masyarakat. Contoh, ada ibu-ibu yang mendapatkan obat untuk anaknya. Misalnya ada puyer nih, kemudian dapat sirup misalnya. Kita tidak sadar atau masyarakat tidak sadar bagaimana mereka menjadi atau ibu-ibu nih
menjadi terjadinya pemaksaan minum obat kepada anak. Anak yang kecil gitu ya, atau nanti dipegangin gitu. Dipegangin sampai anaknya teriak-teriak gitu, atau anak dikejar. Jadi saya bilang, tawaf tuh udah 7 kali udah jadi haji loh, ibu keliling rumah gitu, cuman ngejar anak minum obat. Itu 3 kali sehari ya, kebayang tuh mamanya tambah stres, anaknya makin stres lagi. Kenapa? Karena kita tidak mencoba mengenalkan bagaimana cara minum obat yang nyaman kepada anak. Akibatnya apa yang terjadi, Kak Syifa? Trauma. Makanya sampai gede anak kalau lihat sirup, lihat tablet tuh takutnya setengah mati. Saya pernah ketemu pasien umur 60 tahun, Kak Syifa nggak bisa minum tablet. Jadi kalau beliau minum obat harus diremukkan gitu, harus digerus. Saya sampai bilang, Bu, ibu kan diabetes, ibu kan darah tinggi, itu minum obatnya gimana? Saya campur Bu Maria jadi satu. Saya langsung pusing gitu. Karena ini bagi saya nggak benar. Tapi setelah saya kulik-kulik ternyata itu traumatis masa kecil. Artinya ketika dia kecil dia dipaksa untuk meminum obat sehingga terjadilah penolakan. Termasuk juga saya termasuk orang yang tidak setuju ketika anak datang ke dokter ditakut-takutin. Ayo ke dokter disuntik loh. Saya nggak suka, nggak menganjurkan itu. Kenapa? Anak makin hari makin takut berobat gitu karena dia merasa akan disuntik, disakiti dan lain-lain. Kurang tepat. Bagaimana caranya agar kita bisa memberikan informasi atau memberikan obat kepada anak dengan nyaman? Saya selalu bilang, ibu kan di rumah nih punya namanya madu. Puyer kita tahu yang namanya puyer atau sirup kan atau apapun lah obat kan tidak nyaman gitu. Coba deh ibu taruh sirup, taruh madu dan lain-lain di obat tersebut, kemudian minumkan dengan posisi nyaman. Artinya anak dirayu, anak kecil kan suka dirayu, Kak Syifa. Ih gantengnya anak mama, ih pinternya anak mama. Nanti kalau mau minum obat, mama ajak ke depan rumah kita lihat orang. Yuk, ih pinternya, gantengnya, hebat, minum. Kemudian selanjutnya seperti itu lagi. Sehingga lama-kelamaan dia merasa minum obat bukan merupakan siksaan. Dan ini terekam di alam bawah sadar dia sampai dia gede bahwa obat itu bukanlah sesuatu yang menyiksa. Ini selalu saya ajarkan nih karena saya capek lihat ibu-ibu tuh harus lari-lari gitu ngejar anak minum obat atau dipasung minum obat. Belum lagi posisinya rebahan, itu rawan tersedak loh Kak Syifa. Nah, harusnya yang bisa memberikan informasi seperti ini siapa? Apoteker yang paham psikologisnya anak ketika dia takut minum obat jangan ditakutin gitu. Kemudian saya pernah juga ketemu satu kasus di mana orang ini atau pasien ini mendapatkan obat dalam bentuk supositoria. Tapi informasi yang tidak jelas disampaikan kepada pasien. Pak, ini obat taruh di dalam dubur. Pasiennya nggak dengar. Dia dengernya bubur. Besok pagi ditaruhlah si supositorianya di dalam bubur. 3 hari dia kembali lagi ke dokter ngomel, kok sakit saya nggak hilang. Dokternya bingung, kan sudah dikasih supo sebanyak 3 biji, kok ya nggak sembuh. Ditanya bagaimana cara makainya, kata orang apotek taruh di dalam bubur. Dokternya melongo, gitu. Saya diceritain itu antara mau ketawa, malu gitu. Maksud saya tolonglah teman-teman gitu. Berikanlah informasi yang minimal sedikit nggak apa-apa deh, tapi tepat ke sasaran. Apalagi supositoria biasanya dibungkus oleh kulit yang tajam. Dalam hal ini kemasannya kan kadang suka tajam ya untuk melindungi di dalamnya. Jangan sampai tuh sama kemasan-kemasannya dimasukin ke dubur ya. Atau paling sering nih apa Kak Syifa? Taruh ya Pak ya supositorianya di kulkas, dia taruh Kak Syifa di samping telur, di samping ikan gitu ya. Jadi ketika buka langsung aroma ikan sama telur gitu. Ini saya suka ketawa ketika pasien yang
Nggak apa-apa kok Bu Maria, kan saya taruhnya di samping ikan-ikan, nggak apa-apa lah, aman kan ya. Hah, gitu kan, kalau di kulkas ada kotak kecil ya buat nyimpen obat gitu, atau enggak dikasih lah kotak sendiri, pisahkan dari ikan-ikan yang lain, karena jangan sampai ketika pakai supositoria ada aroma ikan asin gitu, ada aroma sayur yang masuk ke dalam organ tubuh kita, lucu aja kalau menurut saya. Nah, kira-kira itu Kak Sipa yang harusnya kita bisa sampaikan. Minimal informasi ya dan edukasi kepada pasien, karena peran kita menjadi sangat penting dan itu tidak dipunyai oleh nakes yang lain. Hanya kita loh yang punya expertise itu. Kira-kira gitu Kak Sipa. Wah, terima kasih banyak nih Kak Maria. Betul sekali Swipers. Jadi sebagai apoteker itu sendiri, kita seperti yang tadi Kak Maria bilang, sampaikan bahwa kita harus menjadi sebagai sobat keluarga gitu. Tidak hanya mengedukasi pasien, tapi juga orang sekitar kita agar tentunya memberikan rasa aman terhadap penggunaan obat itu sendiri. Tidak ada miskom seperti mungkin tadi kasus supositoria tadi gitu. Iya, baik nih Kak, karena waktu tidak terasa sudah habis gitu, akan habis. Nah, mungkin aku ingin tanya nih Kak, karena kita dalam rangka memperingati Hari World Pharmacist Day 2022, aku ingin tanya nih, kira-kira bagaimana sih makna World Pharmacist Day tahun ini menurut pandangan dari Apoteker Maria? Bisa secara singkat, gak apa-apa Kak. Iya. World Pharmacist Day sebenarnya sudah merupakan suatu pengakuan ya, terutama dari dunia untuk para apoteker atau tenaga kefarmasian. Manfaatkanlah World Pharmacist Day tidak hanya pada hari itu, tapi selama kita bertugas, jadikanlah diri kita mampu memberikan manfaat kepada banyak orang. Karena itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa yang bisa kita banggakan dari profesi ini. Apoteker ini merupakan profesi yang sebenarnya sudah lama, tapi banyak masyarakat yang tidak kenal. Sehingga menjadi tugas kita untuk mengenalkan diri kepada masyarakat. Itu sebabnya Kak Siva, kalau saya memakai akun sosial media pun selalu mengatakan saya Apoteker Maria Amudit, apoteker. Karena apa? Karena saya ingin mereka mengenal saya sebagai profesi saya. Sehingga kepercayaan mereka terhadap kita menjadi lebih banyak dan kita menjadi bisa lebih berperan kepada masyarakat. Masyarakat ini adalah orang-orang yang sebenarnya mau kok menerima informasi, cuman kadang kita yang belum bisa masuk ke sana. Dan jangan lupa Kak Syifa, sebenarnya dengan hadirnya kita di masyarakat ini merupakan suatu peluang yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Mereka akan mencari kita, terutama yang di komunitas nih, kalau udah cinta aja sama Kak Syifa, dia kemanapun Kak Syifa pindah tugas, dia pasti akan cari, dia pasti akan konsultasi. Ini merupakan peluang bisnis yang luar biasa yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Jadi teruslah berpraktek, teruslah memberikan informasi, edukasi, teruslah hadir, sehingga nanti akan semakin banyak apoteker-apoteker hebat di luar sana yang akan muncul dan memberikan manfaatnya kepada semua orang. Kira-kira begitu. Wah, bagus sekali nih Kak Maria. Terima kasih banyak atas sharing ilmunya pada hari ini. Ya, terima kasih juga Kak Sipa, Swipe RX dan para swiper semua telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir dan memberikan informasi tentang apa yang saya lakukan selama ini. Baik. Oke, cukup di sini perbincangan kita pada hari ini. Jika swiper suka konten ini, silakan untuk like, komen, dan subscribe YouTube Swipe RX Indonesia. Dan juga kalau swipers punya saran dan pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Meet the Expert, podcastnya Anak Farmasi. Salam sehat! Swipe RX